Selamat datang di Yasha Indra channel yang membahas segala hal seputar programming dan data science. Dan kali ini gua mau sharing tips sedikit tips ya ketika programming. Mungkin kalian bakalan jumpain permasalahan ini dan ini kayaknya sangat bermanfaat. Yaitu adalah ketika ada barang, misalkan barangnya katakan ini oli mobil yang kuantitinya 1, terus gue ubah jadi mungkin katakan 5 gitu, namanya oli mobil, gue simpan, dan ternyata pas gue lihat di tabel historinya ya, ini otomatis tahu bahwasannya gue nambah 4 kuantitasnya ya. Jadi dari berapa tadi, dari yang awalnya itu, terus ke nilai yang pengen gua mau, dan itu tahu statusnya adalah 4. Tapi ketika ketika nah dari 1 ke 5 itu kan dari 1 ke 5 itu kan berarti nambah 4, dan itu dia otomatis tahu kalau statusnya ditambah. Tapi kalau misalkan dari 5 ini gua ke 2, yang artinya itu berkurang menjadi 3, gua simpan, maka ini akan otomatis tahu bahwasannya data itu diambil, dan data yang diambil itu itemnya itu ada 3. Nah, ini gimana cara bikinnya ya. Dan di video ini gua kasih tahu, dan mungkin ini juga bermanfaat ya buat buat aplikasi-aplikasi kalian, buat project-project kalian. Nah, kalau lihat di codingannya sih biasanya gua nyimpan itu ada di utils ya. Jadi ada semacam script tambahan di mana gua menambah fitur seumpama library atau package yang gua gunain itu nggak ada fitur tersebut gitu, nggak ada fungsi tersebut. Jadi gua bikin sendiri di folder utils, dan isinya adalah utils, dan itu akan diekspor ke controller gua, yaitu ada di item, ada di action edit. Mana action edit? Nah, ada di sini ya, edit amount, dan gua masukin parameternya. Tapi gimana sih cara bikinnya? Mudah aja, gampang aja. Kita bikin kita bikin project baru. Ya, ini gua udah pernah bikin. Sekarang nambahin edit amount js 2. Oke. Pertama yang pasti kita bikin function dulu ya. Mungkin katakan namanya edit amount. Dan gua akan memasukkan parameter yang pertama adalah amount dan changing. Ini maksudnya apa? Amount ini di sini artinya adalah jumlah. Artinya jumlah saat ini, current amount-nya, jumlah saat ininya berapa. Dan ini changing ini adalah semacam nilai yang kita masukin. Misalkan awalnya ya item itu punya quantity 5, terus pengen gua ganti ke 10, maka ini gua isi 8 dan perubahannya menjadi 10. Itu parameternya. Terus kita kasih pengkondisian. Seumpama ya, amount itu atau quantity item pada saat itu lebih dari perubahan yang gua kasih, maka dia akan mengembalikan objek. Nah, ini bisa bebas. Kalau gua ngasih objek ini nih, nilai-nilainya itu, yang pertama adalah current amount-nya berapa pada saat itu, yaitu amount yang pada saat itu. Lalu ada interval, yang mana itu adalah selisihnya, artinya amount dikurangin perubahannya. Dan yang terakhir adalah status. Nah, ini statusnya ini berarti apa logikanya? Kalau seumpama jumlah itu lebih besar daripada perubahan yang gua kasih, misalkan item itu kuantitinya adalah 10, terus gua ganti ke 13, berarti itu artinya ditambah apa dikurang? Ditambah kan. Tapi kalau seumpama item benda itu kuantitinya 15, gua ubah jadi 10, berarti kan itu diambil gitu.
amount pada saat itu lebih besar daripada kuantitas item pada saat itu lebih gede, masih lebih besar daripada quantity yang gua ubah. Berarti kan itu artinya diambil kan? Berarti itu statusnya diambil. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan amount-nya itu lebih kecil daripada perubahan yang gua kasih gitu. Misalkan kuantitas pada saat benda itu adalah 10. Terus gua ubah menjadi 18. Nah, berarti item itu kan ditambah. Nah, nanti dari pertambahan itu nanti dikurang kuantitas pada saat itu dikurangi oleh perubahan yang gua kasih. Berarti 18 dikurang 10. Nah, kita balikin dia objek. Oh, sorry, ini belum gua kasih. Kenapa ini nggak bisa? Nah, sip. Nah, terus gua kasih ini sama kayak atasnya, yaitu current amount-nya adalah amount, dan intervalnya adalah ketika changing itu dikurangi amount, dan statusnya ditambah. Oke. Nah, sekarang kita coba nih. Misalkan const result edit amount. Katakan kuantitas pada saat itu punya data 10 dan gua ubah menjadi 18. Kita lihat. Ini item ini statusnya ditambah atau dikurang. Kita buka ya. Oke, ternyata ditambah ya kan. Dari 10 ke 18 statusnya ditambah dan intervalnya atau perbedaan selisihnya adalah 8. Ya, interval ini istilahnya apa ya? Interval ini kayak selisih gitu, ditambah 8. Dan data yang awalnya 10 ditambah 8 hasilnya adalah 18. Gitu ya. Nah, sekarang kalau seumpama data itu awalnya katakan ya 40. Terus gua ubah menjadi 32. Berarti kan dari 40 ke 32 kan itu kan dikurang. Ya kan, 40 ke 32 itu kan berarti kan menjadi berkurang. Nah, ini nanti otomatis akan tahu diambilnya berapa. Dan statusnya ditambah atau dikurang. Oke, kita ada 2. Ini kita gini aja. Oke. Nah, diambil 40 menjadi 32 artinya selisihnya itu 8 dan statusnya itu diambil. Data itu diambil data yang 40 ini diambil 8 ya. Yang awalnya adalah 40. Nah, kalau misalkan kita ubah jadi kata bahasa atau yang lebih bisa difahami, jadi kayak begini jadinya nantinya. Dan edit amount ini udah mengembalikan objek, artinya kita bisa menulis kalau kita mau ngambil nilai status saja berarti bisa kayak begini. Result status. Tapi dengan syarat sudah disimpan dalam variabel dulu ya. Nah, misalkan gue punya gini. Misalkan kelereng yang berjumlah, katakan resultnya current amount sudah statusnya diambil atau ditambah, sudah ditambah. Katakan statusnya itu ditambah berarti sudah ditambah resultnya, intervalnya berapa. Oke. Menjadi berarti ini kita tambahin aja amount dan current amount dan changingnya ya.
changing, ini changing. Oke, ubah menjadi result changing. Oke, kita result. Nah, kelereng yang berjumlah 10 sudah ditambah 8 buah menjadi 18. Oke, karena tahu perubahannya dari 10 ke 18 dan kita sudah menyiapkan segala pengkondisiannya. Tapi ini kayaknya nggak enak ya kalau pakai kalau pakai kapital semua. Tuh harusnya ditambah itu lower case ini. Oke, kelereng yang berjumlah 10 sudah ditambah 8 buah menjadi 18. Nah, sekarang kalau misalkan kelereng ini yang awalnya gua punya 20, gua ubah menjadi 13. Dia tahu nggak status apa? Dia tahu nggak statusnya ini kelereng gue ini diambil atau dikurang. Nah, kelereng yang berjumlah 20 sudah diambil 7 buah menjadi 13. Oke. Nah, ini kita terapkan ke dalam controller kita yang ada di project kita. Nah, kalau gua di sini ya, kalau gua di sini gua itu ngambil dulu ya jumlah quantity item database-nya dan quantity perubahan yang gua kasih ya dari request editnya. Nah, jadi ketika gua bikin perubahan di sini, katakan ini 6 ya. Nah, jadi item DB quantity ini adalah kuantitas yang gua ambil dari item yang tersimpan. Sedangkan quantity ini merupakan request yang gua kasih sebagai perubahannya. Katakan 6. Ya, ini kan data yang sudah tersimpan dalam item yang udah gua simpan dari lama gitu. Gua jadi 10 gitu. Nah, 10 ini merupakan kuantitas yang gua kasih dalam request gua dan ini akan jadi changing atau perubahan. Lalu gua simpan. Oke. Ketika gua simpan ya, item ketika gua simpan ini akan memproses itu di dalam utils-nya. Dia akan memproses dengan sendirinya seperti ini. Ya. Dan lihat. Nah, dan gua tinggal dan untuk historinya karena ada field quantity yang diambil berapa, gua tinggal tulis ini. Persis seperti yang kita lakukan yang ada di sini. Ya kan? Resultnya berapa, interval ini selisihnya berapa, terus nanti statusnya berapa gitu. Jadi quantity diambil, gua ambil dari sini update amount dan kode barangnya juga gua ambil juga. Terus status updated amount ini juga gua ambil dari updated amount. Serupa dari updated amount ini. Karena ini function ini udah mengembalikan objek gitu. Ya, jadi itu ya caranya. Jadi dengan mudah kita bisa tahu nih, hanya dengan mengubah quantity barang ya, kita bisa tahu barang itu sebenarnya diambil atau ditambah. Ya mungkin itu aja ya, semoga bermanfaat. Kalau suka video ini like, kalau menganggap video ini bermanfaat ya di subscribe. So nantikan video-video yang lain. Goodbye.